Nama saya Endang, saya berasal dari Yogyakarta. Saya datang ke sini jauh-jauh ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya penyintas gagal ginjal. Jadi saya berdiri di sini sudah sehat karena subarasi dan distribusi. Karena ginjal saya ini tinggal satu. 2015 itu saya ingat sekali awal saya sakit, nggak tahu ya sebabnya apa, tapi yang pasti waktu itu saya sering menahan pipis karena pekerjaan saya yang kadang saya pesanan kue banyak sekali gitu, catering gitu ya, itu sering nahan pipis, terus lupa minum air putih. Nah, saya rasakan lama-lama kok di pinggang tidak nyaman, lalu seperti turun, kalau orang tua bilang turun peh ya turun. Nah, saya enggak paham ya masalah-masalah untuk ginjal itu seperti apa, lalu dipijit gitu, lama-lama makin tidak nyaman. Akhirnya saya cek ke dokter, rupanya di situ terjadi pembekakan ginjal. Seperti itu, sudah rumah sakit, boleh disebut ya dok ya? Boleh. Rumah sakit Siloam di Tangerang, dulu saya tinggal di Tangerang. Rumah sakit Siloam, rumah sakit Global Medica. Nah, itu ada beberapa, terus ada rumah sakit Sari Asih. Itu mungkin sudah terlambat kali ya ketika tahu. Saya tidak paham itu apa dok yang infeksi, kalau gagal infeksi ginjal yang dibersihkan melalui seperti endoskopi itu loh dok. Nah, itu saya dibersihkan seperti itu sampai 4 kali. 2015 sampai ke 2016 saya bolak-balik Jogja hanya untuk berobat, itu tidak ketemu juga, hanya dibilang pembengkakan ginjal. Tahun 2017 saya mengalami pipis darah yang sampai sebesar-besar hati ayam. Ya, itu. Lalu ada yang menyarankan untuk ke rumah sakit sebelah UNY ya? Itu namanya rumah sakit apa ya? Anur kalau nggak salah. Nah, di situ dokter menyarankan lagi untuk dibersihkan infeksi ginjal saya. Akhirnya saya masuk lagi di situ. Berat badan saya dari 68 turun menjadi 46 kilo. Seperti itu. Nah, di situ akhirnya saya dipasang selang untuk, enggak tahu apalah fungsinya itu, kreatin saya juga tinggi di situ. Begitupun tidak menyelesaikan masalah sampai dicopot selangnya. Sampai suatu ketika itu saya ketemu dengan dokter karena mengantarkan anak saya, cucu saya berobat. Itu beliau bilang, dokter itu bilang, "Ibu kenapa pucat sekali wajahnya?" "Iya dok, saya ini belum itu juga, ginjal saya sakit. Tapi alhamdulillah saya tidak cuci darah waktu itu." Terus, "Oh itu ke dokter Zulfan Afandi aja di PKU Muhammadiyah," seperti itu. Lalu saya buru-buru pergi ke dokter Zulfan Afandi di PKU Muhammadiyah Bantul. Dokter geleng-geleng kepala begitu ngecek semua, geleng-geleng kepala, "Ibu, ini dari kapan seperti ini?" Seperti itu. Saya bilang terus terang, saya mulai seperti ini dari 2015. Kemarin saya terakhir itu di rumah sakit Anur itu baru aja cabut selang itu 2 bulan yang lalu dok. Sampai geleng-geleng kepala, "Ibu, ini terpaksa harus saya angkat ya bu, ginjal ibu yang sebelah. Jadi ini ginjal saya tinggal yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sudah kosong, tidak ada ginjal." Ya akhirnya mau nggak mau saya berserah diri. Waktu itu juga biaya sudah banyak keluar, ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya angkat ginjal, memang ginjal saya itu sudah membusuk gitu. Sudah saya pikir selesai sampai di situ. Ternyata selesai operasi, selesai pengangkat ginjal, tidak menyelesaikan masalah karena saya masih sakit sekali, tidak kuat capek, pokoknya tidak kuat beraktivitas apapun. Sampai kalau saya capek itu dari batas perut ke bawah ini seperti rasa mau lumpuh, panas, seperti itu yang saya rasakan. Saya bingung, sering nangis seperti itu. Sampai kemarin itu tahun 2018 ya, saya diangkat ginjal saya, ketemu dengan namanya Pak Tommy. Pak Tommy cerita seperti ini, "Gue mas kenal itu tahu sop subarasi belum?" Di pikiran saya sop. "Oh boleh juga itu mas, seger gitu." Lalu boleh gitu ya mas, tak traktir sop seperti itu.
Lalu saya diculiklah sama beliau, Pak Tommy ini, kertok jangan di sini gitu. Ternyata apa? Di situ saya diajak ke Amplas, Ambaropo Plaza di Yogyakarta. Ternyata di situ sudah kumpul ada Bu Titin, ya, ada Bu Meli. Oh ini, nah ini shopnya gitu. Lalu beliau cerita, saya belum begitu nanggepin itu Pak. Nah lalu saya jalan-jalan ke mall, setelah dicek sama Cimeli, saya masih cuek lah gitu. Ah mana ada sih saya bisa sembuh gitu. Terus akhirnya sambil pulang bercerita lah, beliau adiknya juga gagal ginjal juga, mau cuci darah gak jadi, mau boleh juga. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli satu box, satu paket ya? Satu box dulu. Satu box. Oh iya mix, satu box tapi di mix karena keuangan saya kondisinya tidak memungkinkan untuk membeli satu paket waktu itu. Sudah saya rasakan belum satu box, saya kan pagi itu minum Subarasi, sore saya ini Usukusi terus aja. Kok saya rasakan nggak enak karena saya ini hampir waktu sakit itu 2 tahun saya nggak bisa, kalau sholat itu selalu duduk, nggak bisa saya sholat normal seperti itu. Terus ini sudah pernah disuntik kaki saya sebelah kiri, dengkulnya ini bengkak, pernah disedot cairannya lalu disuntik, nggak tahu itu suntik apa. Yang pasti itulah pengalaman apa saya sakit. Saya rasakan belum sampai satu box saya kok nyaman sekali. Saya belum ngeh kalau saya duduk sholat seperti itu, tapi kok enak ya. Nah saya bilang, kok Pak kakiku enak ya Pak sekarang, ya coba kamu sholat normal. Akhirnya saya usahakan sholat secara normal, ternyata tidak masalah sama sekali. Sampai sekarang saya suka saking happy-nya gitu, bercerita lah sama teman-teman semua seperti itu. Sebetulnya banyak sekali yang selain pengalaman saya, cucu saya kemarin itu ada benjolan di belakang telinga, itu keras dok. Saya aduh, nah maminya tuh, aduh ma itu dioperasi nggak mah gede gitu. Terus coba dikasih itu apa yang mama pasarin itu yang kemarin mama konsumsi. Akhirnya saya kasih itu Subarasi sama Usukusi karena masih ada, saya ambil lagi ya Ci waktu itu ya. Terus saya kasih, saya mix tiga-tiganya karena cucu saya juga amin. Akhirnya saya kasih ketiganya Subarasi, Usukusi sama Hikari. Itu dalam jangka waktu 1 minggu itu Yema ininya dedek sekarang itu deh di itunya udah nggak keras, lembek seperti itu, dan sekarang sudah hilang. Itu jangka waktu 1 minggu, sehari cuma 1. Nah mungkin itu apa ginjal ibu gimana Bu ginjalnya? Sekarang saya sudah normal lagi, sudah fit pokoknya kemana-mana. Saya kalau belum karena Subarasi dan Usukusi itu mungkin saya tidak bisa ke sini karena saya tidak pernah kuat jalan jauh karena apa pipis terus, jadi tidak pernah bisa nahan pipis. Tubuh saya juga sekarang sudah normal kembali 68 dari yang waktu itu turun menjadi 46. Mungkin itu aja. Dapat diperiksa lab nggak Bu? Dapat diperiksa laboratorium terakhir? Enggak, saya itu sudah takut obat-obat dok, jadi begitu selesai kontrol, saya sudah tidak memutuskan minum obat sekalipun, tidak mau saya karena trauma seperti itu. Itulah mungkin kesaksian dari saya, mungkin berbagi pengalaman. Ada ibu-ibu yang mungkin